guys, jumpa lagi bersama kami berdua di Gakes atau Gabutcast. Jadi kali ini kami akan membahas sebuah tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Wait a minute, bukannya podcast kita selalu bahas tentang hal-hal yang ada di sekitar kehidupan sehari-hari ya? Ya, Vin, ini kan branding loh, branding. Ya kali pendengar setiap podcast kita nggak bertambah, pasti bertambah dong. Ya juga ya, Bar. Nah, maka dari itu kita akrapin lagi istilah-istilah yang mungkin udah dikenal pendengar lama ke para pendengar baru, Vin. Oh, I see. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Kira-kira tema apa ya yang akan kita bahas kali ini? Jadi, kami akan membahas pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Pembangunan SDM. Sound interesting ya. Pastinya dong, apalagi pembahasan tentang SDM ini tidak ada habisnya, Vin. Pasti akan selalu saja ada hal menarik untuk dikupas tuntas karena perkembangan SDM yang mengikuti perkembangan teknologi. What? Bentar-bentar. Bukannya kebalik ya? Ya, baiklah, maupun itu teorinya, pokok bahasan kita hari ini adalah pembangunan tentang SDM. Dan kali ini kami tidak hanya berdua. Kami akan ditemani oleh dua teman kami. Kalau begitu langsung aja. Girls, come to the stage. Hai semuanya, kenalkan aku Lauren. Halo guys, aku Trias. Salam kenal semuanya. Wah, seru banget nih. Rasanya hari ini kita bisa berkumpul dan berbincang-bincang bareng lagi. Benar sekali. Oh iya guys, kali ini kita bahas tentang apa? Jadi girls, kali ini kita akan membahas tentang pembangunan SDM yang unggul. Nah, sebelum itu, sebagai pemanasan sebelum kita mengetahui lebih jauh pemahamannya dari berbagai perspektif, boleh nggak sih kita tahu apa SDM unggul itu menurut kalian berdua? Siapa dulu nih yang jawab? Kamu dulu. Oke, SDM unggulan itu menurutku pribadi SDM yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan iptek tanpa meninggalkan nilai budaya yang ada. Boleh juga. Kalau Loren, SDM unggul itu SDM yang tidak gampang katrok. Dalam artian, dia mudah beradaptasi dengan tren yang ada. Namun tetap bermoral dan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa dan negara yang sudah ada sebelumnya. Kalau disimak sih, jawaban kalian berdua ini hampir sama ya. Simpulannya, esensi dari SDM unggul ini ada pada karakteristik pribadinya yang memiliki kecakapan sangat baik untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bukan begitu? Yap, benar sekali. guys, bicara-bicara. Tadi kan kita menyepakati bahwa SDM unggul itu adalah SDM yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun tetap pegang teguh pada nilai-nilai yang ada. Tapi nih ya, Tapi kenapa, Vin? tapi kita kan sering sekali menjumpai adanya calon SDM unggul Indonesia. Dalam artian generasi seperti kita-kita ini yang justru menyemelekan nilai-nilai agama dan lebih mementingkan kecakapan pribadi. Contohnya, Kayak anak-anak yang jarang banget ikut ibadah dengan dalih, ah males soalnya nggak bisa ketemu langsung sama pastor, atau alasan lainnya. Padahal nih, selama pandemik ini kan gereja-gereja menawarkan adanya ibadah yang bisa kita ikuti secara daring. Nah, bagaimana menurut kalian? Sederhananya begini, mereka lebih mengutamakan upgrade personal dan males-malesan ikut ibadah. Padahal kan salah satu pilar utama kita layak disebut sebagai SDM unggul adalah karena kita harus memegang teguh nilai-nilai yang ada. menurutku sih, ini ada kaitannya dengan peran gereja juga ya. Bukan cuma dari malesnya si A yang sibuk upgrade diri saja, tapi juga gimana caranya gereja buat bikin generasi seperti kita ini makin rajin untuk ikut ibadah. Sekalipun di masa pandemi seperti sekarang, terlepas dari adanya ibadah yang dilakukan secara daring ya. Setuju banget tuh sama pendapat Loren. Selama ini kan yang kita tahu, ibadat itu identik dengan cara kuno dan susah ada inovasi. Perkembangan ibadat daring kan juga baru-baru dilaksanakan karena adanya pandemi. Jadi menurut aku ada baiknya gereja juga ikut meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dan SDM yang ada. Kan banyak banget tuh jemaat milenial. Kita bikin aja yang namanya pergerakan gereja untuk bikin aplikasi yang isinya berkaitan dengan peribadatan dan juga sering-sering mengadakan pelatihan peningkatan SDM. Wait, sorry motong. Tapi bukannya udah ada gereja yang seperti itu ya?
Bahkan ada pastor dan pendeta yang memang sasarannya adalah jemaat milenial. Bener banget, sayangnya tidak banyak yang seperti itu. Mungkin baiknya gereja melakukan seperti yang aku sampaikan tadi. Apalagi kan gereja merupakan modal utama dalam pembangunan iman dan karakter dari SDM yang dikatakan unggul ini tadi. Bener banget tuh. Wah, semakin menarik diskusi kita kali ini pemirsa. Bener Vin, aku jadi penasaran apakah ada kaitannya antara SDM dengan ketahanan pangan. Secara ketahanan pangan bisa dijangkau jika terdapat integrasi antara SDM alam dengan iptek. Pastinya ada dong. SDM unggul tercipta bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri, melainkan negara. Selain itu, SDM unggul ini bukan hanya dituntut untuk cakap di satu disiplin ilmu atau kecakapan saja. Dia juga harus cakap di disiplin ilmu lainnya. Jadi lintas ilmu begitu ya? Betul, lebih tepatnya integrasi kecakapan. Misalnya nih, karena pembahasan kita bercabang pada ketahanan pangan, kita ambil saja contoh seorang ahli di bidang pertanian. Dia tidak bisa hanya seklek harus mengurusi pertumbuhan padi dan cara menyuburkannya saja, tetapi dia harus mampu berinovasi untuk menciptakan cara untuk menjaga ketahanan pangan di negerinya. Salah satu cara yang bisa dia lakukan adalah dengan mengidentifikasi potensi SDA, sumber daya industri yang aku ingat SDI. Bagaimana juga potensi energi terbarukan bisa digunakan dalam prosesnya. Mengapa harus ada potensi energi terbarukan? Begini, karena kan tidak mungkin kita hanya akan mengandalkan potensi energi yang sudah ada sekarang. Jika digunakan terus-menerus, otomatis akan habis dong. Oleh karena itu, harus dipikirkan juga ada tidaknya potensi dari energi lain yang sifatnya terbarukan untuk lebih dikembangkan dan dimaksimalkan dalam proses ketahanan pangan ini. Misalnya, ketahanan pangan mokaf sebagai pengganti beras. Bukan hanya itu, apakah nantinya dari ampas produksi mokaf ini, apakah bisa dimanfaatkan untuk proses pengolahan atau penunjang bahan bakarnya? Seperti itu. Wah, bener-bener kompleks ya peran SDM unggul ini. Aku rasa itu sebanding sama tingkat kecakapannya juga sih. Kalau bisa dimaksimalkan, why not kan? Iya juga ya. Benar-benar menarik ya guys diskusi SDM unggul ini. Oh iya, berhubung kita masih membahas ketahanan pangan dalam kaitannya dengan SDM, kira-kira bagaimana ya cara mengevaluasi usaha ketahanan pangan itu tadi? Misalnya nih, perusahaan Nestle. Nah, kan yang dijual bahan pangan nabati dan hewani. Itu gimana ya cara evaluasinya? Tetap pakai cara-cara jualan biasa nggak sih? Aku rasa mereka benar-benar mempertimbangkan semua hal, mulai dari tenaga, modal, resiko, bea cukai ketika melakukan ekspor produk, atau impor bahan baku. Ya, dan yang jelas, perhitungannya memakai rencana perdagangan internasional. Pusing nggak tuh? Kita aja ngerjain neraca sederhana udah pusing. Pasti puyeng sih. Balik lagi, mereka perusahaan besar dan sudah mempertimbangkan baik buruknya sebelum mulai trading. Kenapa kita juga ikutan puyeng ya? Ini kan bagian dari pengetahuan. Nggak masalah lah. Sekali-sekali puyeng berfaedah. Bener-bener. Gengs, berhubung tadi kita sudah membahas yang futuristik, boleh dong kita membahas yang kaitannya dengan masa lalu. Wah, mulai nih. Kamu sensitif banget kayaknya sama masa lalu, Yas. Tiap dengar kata masa lalu, bawaannya kayak gimana gitu. Apanya tuh yang gimana? Oke, biar nggak melebar kemana-mana, tahu nggak kalian kapan kira-kira revolusi Indonesia itu dimulai? Hah? Emangnya Indonesia pernah mengalami revolusi juga ya? Setauku cuma di Amerika, Rusia, Prancis, sama Cina aja sih. Jangan salah, Indonesia juga mengalami revolusi loh. Tapi jangan dibayangkan revolusi yang sifatnya industrial sih. Ya memang berhubungan sama industri juga sih seharusnya. Kapan tuh revolusinya Indonesia mengalami revolusi yang ditandai dengan konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia sama Kerajaan Belanda yang diboncengi oleh sekutu. Pada saat itu, sekutu ini diwakili Inggris. Circa
Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan. Maksudnya habis proklamasi banget gitu revolusinya. Ya guys, seriusan, masih ingat kan blog sekutu-sekutuan pas zaman Perang Dunia II? Jadi geng Eurasia sama geng Eropa Amerika ini saling bentrokan pada masa itu. Pihak dari Belanda ini nggak terima pas Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Alasannya karena Indonesia adalah sumber pundi-pundi mereka berasal dari hasil penjualan rempah-rempah. Seolah nggak kehabisan ide untuk menjajah kembali Indonesia. Belanda sampai melancarkan agresi militer 1 dan 2, juga membentuk negara-negara kecil di wilayah Indonesia untuk mendukung kudeta yang bakal mereka lakukan. Gitu nggak sih guys? Bener banget. Alhasil, banyak dilakukan perundingan untuk memukul mundur Belanda. Sampai-sampai pihak PBB ini turun tangan guys. Wah, kurang kali ya 350 tahun itu. Tapi ada sisi positifnya juga nggak sih? Seperti pengenalan konstruksi bangunan menggunakan pondasi besi, juga industrialisasi hampir di segala bidang. Yap, that's true. Termasuk juga adanya akulturasi budaya antara yang dibawa dari Belanda sana dengan yang ada di kita saat ini. SDM kita juga terbangun kan guys? Jelas dong, kita jadi melek teknologi dan berpikiran terbuka terhadap perkembangan yang sedang terjadi di dunia. Hasilnya, Indonesia mengalami pembangunan yang pesat di berbagai bidang. Ya meskipun negatifnya, kita jadi terkenal sebagai negara yang konsumtif sih. Wah, memang ya, kalau membicarakan SDM unggul, ini tidak ada habisnya. Kayaknya asik juga ya pembicaraan kita ini kalau dijadikan karya ilmiah. Sudah ada abstrak, pembuka, isi, dan penutupnya. Ada tanggapannya juga malahan. Paket komplit kan? Bener juga ya, informasi berupa fakta lapangannya juga sudah ada. Tinggal menambahkan data-data tentang revolusi Indonesia, ketahanan pangan, dan upaya pengembangan SDM unggul yang relevan. Terus masukin daftar pusaka. Dan lupa, kita juga harus bikin kata kuncinya, tapi buat paper jurnal sih itu. Gimana nih, lanjut nggak? Boleh juga aku mah. Tapi judulnya apa ya? Gimana kalau dinamika pembangunan SDM unggul di Indonesia? Menurutku terlalu luas. Perlu dipersempit lagi judulnya. Iya juga. Apa dong enaknya judul karya ilmiah ini? Sepertinya kita harus konsultasi deh kalau mau eksekusi. Bener juga. Ayo kita rencanain kapan mau konsultasi. Wah, kenapa jadi kerja kelompok nih kita? Hahaha. Ke bawah alur, maklumin lah. Begini ya kalau temanya yang diambil cukup berat. Baiklah, sebelum semakin serius membahas karya ilmiah, kami akhiri podcast hari ini. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel kami di Gakes atau Gabutcast. Jangan lupa beri kami masukan dan saran untuk topik yang bakal kita bahas selanjutnya. See you and have a nice day.